Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang model pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM. Nah, di dalam materi model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini terdapat 4 subtopik bahasan, yaitu pertama, menjelaskan konsep model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Kedua, menjelaskan prinsip model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sains teknologi masyarakat atau STM. Dan yang keempat, menjelaskan dampak instruksional dan dampak iringan dalam model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Nah, langsung saja yang pertama, konsep model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Menurut Rusmansyah dan Irhasyurana tahun 2003, STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah terjemahan dari Sains Teknologi Society atau STS, yaitu usaha menyajikan IPA dengan menggunakan masalah-masalah dari dunia nyata. Kemudian menurut para ahli yang kedua, yaitu La Maronta Galib tahun 2003, yaitu menjelaskan bahwa model STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah pelajar mengajarkan sains dan teknologi dalam konteks pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara umum, model pembelajaran sains teknologi ini merupakan suatu pendekatan yang mencakup seluruh aspek pendidikan, yaitu tujuan, topik atau masalah yang akan dieksplorasi, strategi pembelajaran, evaluasi, dan persiapan kinerja guru. Nah, ada juga pengertian secara umum yang kedua, yaitu model STM atau Sains Teknologi Masyarakat merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada masalah yang membutuhkan penyelidikan autentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata. Nah, menurut NTSA Report tahun 1991 mengemukakan bahwa tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang cukup mempunyai bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat sehingga dapat mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang diambilnya. Nah, di dalam model pembelajaran sains teknologi ini ada beberapa domain-domain yang meliputi. Itu pertama, domain konsep. Yang dimana domain konsep ini memfokuskan pada muatan IPA-nya. Domain ini meliputi fakta-fakta, prinsip, penjelasan-penjelasan, teori, dan hukum-hukum. Yang kedua, domain proses. Yang dimana domain ini menekankan pada bagian proses memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh para saintis. Yang ketiga, domain aplikasi. Nah, domain ini menekankan pada penerapan konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Yang keempat, domain kreativitas. Yang dimana domain kreativitas terdiri atas interaksi yang kompleks dari keterampilan-keterampilan dan proses-proses mental. Yang kelima, domain sikap. Yang dimana domain ini meliputi pengembangan sikap-sikap positif terhadap IPA pada umumnya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, prinsip dan ciri model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerah dan dampaknya. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber setempat atau narasumber dan bahan-bahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, penekanan pada keterampilan proses sains agar dapat digunakan oleh siswa dalam mencari solusi terhadap masalahnya. Dan yang kelima, sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar. Yang ketiga, karakteristik
Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Menurut La Maronta Galib tahun 2002, model sains teknologi masyarakat memiliki karakteristik sebagai berikut. Itu pertama, diawali dengan isu-isu atau masalah-masalah yang sedang beredar serta relevan dengan ruang lingkup isi atau materi pelajaran dan perhatian, minat atau kepentingan siswa. Kedua, mengikut sertakan siswa dalam pengembangan sikap dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong mereka untuk mempertimbangkan informasi tentang isu sains dan teknologi. Yang ketiga, mengintegrasikan belajar dan pembelajaran dari banyak ruang lingkup kurikulum. Dan yang keempat, mengembangkan literasi sains, teknologi, dan sosial. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model sains teknologi masyarakat. Nah, yang pertama, kelebihan model STM atau sains teknologi masyarakat adalah dapat meningkatkan literasi sains, perhatian terhadap interaksi sains, teknologi, dan masyarakat. Karena siswa dituntut lebih aktif menemukan permasalahan sendiri yang kemudian ditindaklanjuti mencari solusinya. Nah, adapun kelemahan model STM ini juga dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas memerlukan banyak waktu jika dibandingkan dengan pembelajaran model konvensional. Nah, selanjutnya sintak atau langkah-langkah model pembelajaran STM. Yang pertama, pada fase pertama yaitu invitasi. Pada fase ini guru mengundang siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, fase eksplorasi, yang dimana pada fase kedua ini siswa di bawah arahan dan fasilitas guru membentuk kelompok-kelompok yang dimana selanjutnya setiap kelompok mencoba mengumpulkan data. Yang ketiga, fase pengajuan eksplanasi dan solusi. Pada fase ketiga ini siswa akan berusaha membangun sendiri pengetahuannya. Yang keempat, fase tindak lanjut, yang dimana fase keempat ini guru membantu siswa untuk belajar dengan konsep baru yang dibangun. Yang keempat, dampak instruksional dan dampak iringan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Dampak pengiring dari penerapan model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini adalah akibat dari beragamnya kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan dari berbagai macam cara penilaian pencapaian keberhasilan siswa. Misalnya, pertama, kegiatan kerja kelompok dapat memupuk kebiasaan saling kerja sama antar siswa. Yang kedua, kegiatan diskusi dapat memacu siswa untuk berani mengungkapkan pendapat sekaligus dapat melatih keterampilan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, pencapaian suatu karya atau pengaplikasian suatu gagasan dapat menimbulkan rasa bangga pada diri siswa bahwa dirinya dapat berperan atau bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi perkembangan sains dan teknologi. Dan yang keempat, penggunaan cara evaluasi dan kontinu dan beragam dapat mendorong siswa untuk serius atau perhatian dalam mengikuti pembelajaran karena penilaian tidak hanya menyangkut kemampuan kognitif saja melainkan juga partisipasi dan kreativitasnya juga. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.